ketika mengadu kepada Nabi Daud, yang punya kambing satu tadi ini mengadu kepada Nabi Daud. Wahai Nabiullah Daud, aku punya satu kambing tapi dirampas oleh dia yang punya 99 kambing. Siapa yang benar dan siapa yang salah di sini? Lalu Nabi Daud mengatakan, yang punya 99 kambing itulah yang salah. Masa sudah punya 99 kambing masih merampas satu kambing? Begitu dijawab, ternyata tersenyum orang yang mengadu kepada Nabi Daud ini. Baik yang punya kambing satu juga tersenyum, yang punya kambing 99 juga tersenyum. Senyumannya ini bak panah melesat ke dadanya Nabi Daud alaihissalam. Langsung bergetar Nabi Daud. Ternyata disinilah Nabi Daud tahu sebetulnya yang ngomong di depannya itu bukan manusia biasa, dia adalah seorang malaikat. Akhirnya Nabi Daud menyadari. Wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang ilmu tauhid yang di dalamnya di situ kita membahas tentang waba'du, di mana kata waba'du di situ beliau Imam Baijuri mensyarah menguraikan waba'du itu asalnya adalah dari amma ba'du. Dan amma ba'du itu juga merupakan singkatan dari kata-kata mahma yakun min syai'in ba'du. Dan itu sudah dijelaskan kemarin. Selanjutnya kita maju menuju materi awwalu man qala amma ba'du. Di sini akan membahas kan amma ba'du itu sunnah Nabi. Karena Nabi ketika berkhutbah itu selalu diselingi dengan kata-kata amma ba'du, sebelum dan sesudahnya. Artinya begitu Rasulullah menyampaikan sesuatu terus mau menyampaikan yang lain diselingi dengan amma ba'du. Maka ketika kita berkhutbah itu juga mengikuti sunnah Nabi, yaitu dengan mengucapkan amma ba'du. Nah, amma ba'du itu sebetulnya siapa yang pertama sekali mengucapkan? Apakah Rasulullah yang pertama sekali mengucapkan? Maka di sini perlu penelitian dan ini sudah diungkap oleh Imam Baijuri. Maka kali ini pembahasan kita adalah siapa orang yang pertama kali menyampaikan ucapan amma ba'du. Waqtulifa fi awwali man nataqa biha ala aqwalin. Waqtulifa dan diperselisihkan fi awwali man nataqa biha, orang yang pertama mengucapkan kata-kata amma ba'du. Siapa orang yang pertama mengucapkan amma ba'du? Ala aqwalin, banyak pendapat yang disampaikan bahwa amma ba'du itu disampaikan oleh seseorang dan banyak yang telah menyampaikan itu. Aqrabuha annahu Dawudu alaihi salam. Yang paling dekat kebenarannya yang pertama sekali mengucapkan amma ba'du itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Jadi Nabi Daud itu ketika menyampaikan kepada
bala tentaranya. Kan Nabi Daud itu seorang raja itu. Raja yang sangat gagah perkasa, yang ketika dia memegang besi itu menjadi lunak di tangan Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud itu termasuk orang yang aneh. Anehnya begini, aneh maksudnya adalah dibanding kita. Kita ini kan rata-rata itu kalau ada bala kita tolak. Makanya kalau kita doa sering berdoa Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya. Kita pengen nolak bala kan Bapak Ibu? Kita nolak bala. Tapi justru Nabi Daud tidak nolak bala, malah minta bala. Nabi Daud itu pernah minta bala kepada Allah. Bala itu apa? Ujian. Nabi Daud tahu kalau seseorang itu telah diuji oleh Allah, maka ketika dia lulus dari ujian itu, derajatnya di sisi Allah ditingkatkan. Maka ulul azmi, nabi-nabi yang dikasih balak, dikasih ujian oleh Allah setelah selesai, itu ditingkatkan derajatnya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu mendapat balak dan lepas dari balak, artinya Rasulullah berhasil untuk mengarungi bala itu, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud juga begitu. Nabi Daud ingin naik derajatnya, minta bala kepada Allah. Akhirnya diijabah oleh Allah bahwasanya Nabi Daud itu akan dikasih bala oleh Allah. Pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian akan menerima bala. Betul. Hari yang dijanjikan oleh Allah itu sudah tiba. Akhirnya Allah kirim sebuah burung yang sangat indah. Burung itu tidak ada duanya di dunia ini. Indah sekali, dan siapa yang memandang burung itu pasti akan terkesima. Dan dia akan segera mengatakan ini adalah burung dari surga, karena tidak ada di dunia ini yang lain burung yang seperti itu. Saking indahnya Nabi Daud itu sampai terkesima. Begitu terkesima sampai kewajibannya pun tidak sempurna karena terkesima dengan burung itu. Maka biasanya orang itu ketika dia senang terhadap sesuatu, kadang-kadang sanggup melalaikan kewajibannya karena senang terhadap sesuatu. Dan Nabi Daud senang kepada burung ini. Akhirnya burung itu mau ditangkap oleh Nabi Daud, hinggap ke jendela. Didatangi ke jendela, mau ditangkap, pindah ke jendela yang lain. Begitu ke jendela lain dihampiri oleh Nabi Daud, pindah lagi ke jendela yang lain. Akhirnya burung itu terbang ke hutan. Ketika burung itu terbang ke hutan, itu masih dikejar oleh Nabi Daud. Dikejar oleh Nabi Daud, apa yang terjadi? Ternyata burung ini membawa Nabi Daud kepada sebuah tempat, di mana tempat itu ada kolam, dan di kolam itu ada orang yang mandi. Yang mandi adalah seorang perempuan. Ketika perempuan ini mandi dengan membuka seluruh bajunya, sehingga Nabi Daud terheran-heran melihat perempuan itu. Dan ketika perempuan ini sadar kalau diperhatikan oleh seseorang, langsung rambutnya yang panjang sepanjang betis kakinya itu dilempar ke depan. Dan ketika dilempar ke depan menutupi seluruh bagian depan badan perempuan itu, karena rambutnya tebal dan rambutnya panjang. Setelah itu Nabi Daud terkesima dengan perempuan yang cantik tadi. Akhirnya ketika kembali ke kerajaannya, lalu ditanya kepada anak buahnya, kepada tentaranya, siapa yang biasanya jam sekian, hari sekian yang mandi di tempat itu. Lalu disampaikan yang mandi itu biasanya adalah istri panglima. Ternyata istri panglima perangnya. Masya Allah, Nabi Daud ternyata kepencut, senang dengan istri panglimanya. Tetapi
tidak mungkin lagi untuk dinikahi karena dia sudah punya suami. Tetapi Nabi Daud punya taktik. Musuh saja bisa dikalahkan, apalagi hanya seorang perempuan. Akhirnya taktiknya Nabi Daud apa? Suaminya yang panglima perang tadi disuruh ikut berperang, tetapi tidak memimpin bala tentara. Dia disuruh memegang bendera. Rata-rata orang yang memegang panji, memegang bendera, itu akan gugur di medan perang. Dan betul pada saat itu ketika suami dari perempuan tadi memegang bendera di tengah peperangan, betul gugur di dalam peperangan. Akhirnya perempuan tadi menjadi janda. Setelah perempuan ini jadi janda, lalu dinikahi oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam genap istrinya menjadi 100 orang. Istri Nabi Daud pas dengan satu itu 100 orang. Nabi Daud secara fikih, secara syariat itu tidak salah. Kenapa? Karena dia menikahi seorang janda. Janda boleh dinikahi, tapi kalau dia masih punya suami nggak boleh dinikahi. Jadi bapak jangan ada yang menikahi perempuan yang masih punya suami. Cari janda saja. Kalau janda boleh dinikahi. Tapi secara tasawuf, Nabi Daud ini punya kesalahan. Kenapa punya kesalahan? Karena yang menyebabkan gugurnya di medan perang suami dari perempuan ini adalah Nabi Daud. Karena direkayasa supaya dia gugur di medan perang. Akhirnya Allah menegur Nabi Daud. Gimana Allah menegur Nabi Daud? Dengan mengutus 2 malaikat. Malaikat yang satu dia menjelma sebagai seorang laki-laki, yang satu lagi juga menjelma seorang laki-laki. Yang satu ini laki-laki yang memiliki 99 kambing, dan yang satu lagi memiliki 1 kambing. Ketika mengadu kepada Nabi Daud, yang punya kambing 1 tadi ini mengadu kepada Nabi Daud. Wahai Nabiullah Daud, aku punya 1 kambing tapi dirampas oleh dia yang punya 99 kambing. Siapa yang benar dan siapa yang salah di sini? Lalu Nabi Daud mengatakan, yang punya 99 kambing itulah yang salah. Masa sudah punya 99 kambing masih merampas 1 kambing? Begitu dijawab, ternyata tersenyum orang yang mengadu kepada Nabi Daud ini. Baik yang punya kambing 1 juga tersenyum, yang punya kambing 99 juga tersenyum. Senyumannya ini bak panah melesat ke dadanya Nabi Daud alaihissalam. Langsung bergetar Nabi Daud. Ternyata disinilah Nabi Daud tahu sebetulnya yang ngomong di depannya itu bukan manusia biasa, dia adalah seorang malaikat. Akhirnya Nabi Daud menyadari kesalahannya, terus sujud selama 40 tahun. Jadi Nabi Daud itu sujud, diriwayatkan di dalam kitab itu Nabi Daud sujud sampai keningnya ini dimakan rayap, saking lamanya sujud. Dan tidak akan diangkat kepalanya sebelum mendapat ampunan dari Allah. Nah, akhirnya betul Allah turunkan firman kepada Nabi Daud bahwa Nabi Daud akan diampuni kalau dia minta maaf kepada orang yang telah dizaliminya. Ketika ia mendapat perintah seperti itu, Nabi Daud alaihissalam pergi ke kuburan. Namanya Nabi bisa ngomong dengan orang mati. Nabi punya keistimewaan. Minta maaf kepada panglima perang yang telah dizaliminya itu tadi. Dan begitu datang langsung disambut oleh panglima perang itu. Wahai tuanku, ada apa? Tolong maafkan seluruh kesalahanku. Ya, seluruh kesalahanmu sudah aku maafkan. Kemudian ngadu kepada Allah, ya Allah, aku sudah minta maaf kepada orang yang telah aku zalimi. Lalu Allah sampaikan, sudahkah kau sebutkan kesalahanmu? Akhirnya dijawab, belum ya Allah. Kalau begitu pulang kembali dan sampaikan kepadanya, sebutkan kesalahannya. Begitu disebutkan kesalahannya, ternyata orang yang meninggal tadi tidak mau memaafkan Nabi Daud. Tapi
kewajiban orang adalah cukup minta maaf. Tidak usah menunggu dimaafkan atau tidak dimaafkan. Kalau ada orang salah kemudian meminta maaf kepada orang yang bersalah kepadanya, maka dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Walaupun orang yang dimintai maaf tadi, dia mengatakan 7 turunan dosamu tidak akan aku maafkan. Ngomong seperti itu. Dan orang yang ngomong seperti itu, orang itu pasti akan rugi dengan sendirinya. Kenapa kok rugi? Karena ketika orang mengatakan dosamu tidak akan aku maafkan selama 7 turunan, dosa yang dia punya sendiri itu juga tidak dimaafkan oleh Allah. Sementara yang dia katakan tidak akan dimaafkan, dia sudah dimaafkan oleh Allah. Maka ketika ada orang meminta maaf, cukup kita maafkan. Jangan sampai kita tidak memaafkan. Kalau ada orang tidak memaafkan, maka nangis darah dia istighfar di hadapan Allah. Habis air matanya tinggal darah yang keluar, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Dan ini sudah dicontohkan pada Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Bakar As-Siddiq marah dan tidak memaafkan kepada orang yang dalam tanggungannya. Ketika orang yang dalam tanggungannya ini dia memfitnah Sayyidah Aisyah. Memfitnah apa? Aisyah telah berselingkuh dengan seseorang sahabat yang lain. Difitnah seperti itu. Maka Sayyidina Abu Bakar akhirnya marah dengan orang itu, terus turun ayat tentang orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Maka kalau ada orang mau memaafkan kesalahan orang lain, ampunan Allah jauh lebih besar daripada ampunan orang itu. Nah, maka Nabi Daud meminta maaf kepada orang yang sudah mati tadi, dan orang mati tadi setelah disebutkan kesalahannya tidak mau memaafkan. Tetapi Nabi Daud sudah dimaafkan oleh Allah. Perempuan tadi ini yang dinikahi oleh Nabi Daud akhirnya melahirkan anak. Siapa anaknya? Itulah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Daud inilah orang yang pertama kali yang menyampaikan kalimat amma ba'du, kemudian terus diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi Nabi Daud adalah orang yang pertama sekali mengucapkan amma ba'du. Wa kanat lahu faslul khitabi. Kata-kata amma ba'du itu adalah untuk memisah antara pembicaraan yang satu dengan pembicaraan yang lain. Ayufassilu biha bainal haqqi wal batili, atau amma ba'du itu memisah antara yang hak dengan yang batil. Wa qila yufassilu biha baina nau'in minal kalami wa nau'in akhara minhu. Amma ba'du itu bisa memisah antara kalam yang satu dengan kalam yang lain, ucapan yang satu dengan ucapan yang lain. Oleh karena itu kemarin sudah saya sampaikan ketika khatib naik di atas mimbar, setelah memuji Allah, mengucapkan salat kepada Rasulullah, baru mengucapkan amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullah. Itu dari kalam satu kepada kalam yang lain. Qauluhu fal ilmu ila akhirih, maksudnya adalah ada kata-kata yang dibuat oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju litabyini. Wa ba'du sudah kita jelaskan dari kemarin dan sampai sekarang ini sudah berakhir. Sekarang masuk kepada fal ilmu. Nah, sedikit-sedikit satu kata dijelaskan sebanyak itu. Fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju litabyini. Aku lulaka al ilmu, maksudnya adalah fabadu aku lulaka fal ilmu, harusnya begitu. Li'anna kaunal ilmi bi aslid dini, karena mengetahui dasar agama muhattaman itu adalah wajib. Mengetahui dasar agama itu adalah wajib. Kalau di dalam syarahnya Mbah Kiai Soleh Darat dalam kitab Tauhid juga
namanya Sabilul Abid ala Jauhari Tauhid. Beliau menyampaikan ilmu yang wajib untuk dipelajari itu ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, karena dengan ilmu tauhid ini bisa tahu siapa Tuhan kita. Kemudian yang kedua ilmu syariat, karena dengan ilmu syariat kita bisa tahu sholat kita sah atau tidak sah, puasa kita sah atau tidak sah, ibadah haji kita sah atau tidak sah. Kemudian yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu ini yang wajib dipelajari oleh orang Islam. Yang dimaksud dengan ilmu yang dasar agama itu adalah 3 ini. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Untuk apa ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu untuk menata hati. Ilmu tasawuf itu untuk membersihkan hati. Orang tidak akan bisa membersihkan hati kalau tidak tahu ilmu tasawuf. Maka banyak orang yang berilmu tapi keras hatinya, ngomongnya keras, gampang mengkafirkan orang. Karena apa? Karena tidak punya tasawuf. Sementara Rasulullah itu tumplek-plek tasawufnya ada di situ, karena kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah tidak pernah untuk mengkafirkan orang, apalagi membid'ahkan orang. Rasulullah nggak pernah sama sekali. Pada saat perang Badar itu Rasulullah mendapat ghanimah, harta rampasan. Harta rampasan itu kan dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut berperang pada saat itu. Tetapi Rasulullah itu membaginya berbeda-beda. Orang yang kuat imannya dibagi sedikit, orang yang belum kuat imannya dibagi banyak. Lalu pada saat itu ada orang datang jenggotan, dan pada saat itu dia pakai kain yang bahasa sekarang tuh cingkrang. Lalu dia katakan kepada Rasulullah, "I'dilu ya Muhammad." Rasulullah aja dikatakan langsung Muhammad, dalam hadis itu begitu bunyinya. "I'dilu ya Muhammad." Wahai Muhammad, adillah kamu. Rasulullah sebagai Mustafa yang dipilih oleh Allah dikatakan olehnya, "I'dilu ya Muhammad." Adillah kau Muhammad. Kalau membagi-bagi itu adil, dia tidak dapat sedikit, cuman dia dapatnya sedikit. Makanya dia mengatakan adil lah begitu. Katanya adil itu sama rata. Padahal adil itu belum tentu rata. Adil itu artinya sesuai dengan porsinya. Abu Bakar As-Siddiq sedikit dikasih. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq imannya sudah penuh. Umar bin Khattab juga begitu. Utsman bin Affan juga begitu. Ali bin Abi Thalib juga begitu. Kenapa? Karena mereka imannya sudah sangat tinggi. Dan bahkan Umar bin Khattab itu ketika Rasulullah ingin berperang, itu separuh harta kekayaannya diserahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kuberikan fisabilillah untuk bekal berperang. Lalu ditanya oleh Rasulullah, Umar, apa untuk keluargamu yang akan kamu kasihkan? Masih ada separuhnya wahai Rasulullah. Ini Umar bin Khattab separuh hartanya diberikan. Kalau hartanya itu ada 1 miliar berarti 500 juta dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Tapi di sisi lain Abu Bakar As-Siddiq itu memberikannya bukan separuh, justru seluruh hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, ini semua kamu berikan di jalan Allah, lalu untukmu dan untuk keluargamu apa? Ditanya seperti oleh Rasulullah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Untukku dan untuk keluargaku cukuplah janji Allah dan Rasulnya. Masya Allah, yakinnya Abu Bakar seperti itu. Apa janji Allah dan Rasulnya? Di antaranya yang paling gampang adalah Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti nabur 1 biji. 1 biji dicabur kemudian tumbuh menjadi 1 batang. 1 batang memiliki 7 cabang. Setiap 1 cabang buahnya 100, maka 1 biji tadi akan berubah menjadi 700. Ini keyakinan Abu Bakar. Ketika menafkahkan hartanya di jalan Allah, seluruhnya dinafkahkan dengan keyakinannya itu cukuplah Allah dan Rasulnya yang mencukupinya.
maka dia yakin tidak akan kekurangan sama sekali, dan itu telah dibuktikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini seorang yang sangat tinggi imannya. Maka orang kalau sudah memiliki ilmu tasawuf, kalau waktu itu Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, pada saat itu belum ada namanya ilmu tasawuf, tapi Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sudah menjalankan, tapi belum ada namanya. Maka belakangan baru dikasih namanya. Sama dengan bacaan Al-Quran. Pada zaman Rasulullah bacaan Al-Quran nggak ada ilmu tajwid, tapi begitu Rasulullah wafat, sahabat-sahabat wafat, berikutnya ada orang yang berpikir jangan sampai bacaan Al-Quran nanti meleset, salah, maka diciptakanlah ilmu tajwid supaya bacaannya terjaga. Jadi memang ilmu itu muncul belakangan. Ilmu itu nggak muncul duluan, tapi muncul belakangan. Prakteknya dulu yang dilakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu yang wajib dipelajari itu ada 3, ilmu tauhid, ilmu syariat, dan ilmu tasawuf. Perlu ilmu tasawuf itu. Tidak boleh orang menjalankan ilmu tasawuf meninggalkan tauhid, sama sekali nggak boleh. Meninggalkan syariat apalagi nggak boleh. Maka ketika dia mau ke tasawuf itu tauhidnya terbawa, syariatnya terbawa, maka sempurnalah ilmunya. Itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, ilmu yang dimaksud di sini mengetahui dasar agama itu adalah wajib. Amrun mutahaqqaqun fi nafsihi wujida syai'un fid dunya amla. Dan ilmu ini adalah ilmu yang dinyatakan atau direalisasikan, baik ada di dunia maupun tidak ada. Fala yasihu ja'luhu jawab syarti. Maka kata-kata fal ilmu tadi kan ada bunyinya wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju litabyini. Ada kata-kata fal ilmu. Maka tidak boleh dijadikan jawab syarat. Kan ada ismun syaratnya. Apa itu? Amma ba'du. Wa ba'du itu, wa itu pengganti daripada amma. Wa ba'du aslinya adalah amma ba'du. Amma ba'du aslinya adalah mahma yakun min syai'in ba'du. Jadi tidak boleh dijadikan jawab syarat. Fala budda min takdiril qaul. Lalu mana setiap syarat kan harus ada jawab syaratnya. Kan fa'amma itu syarat. Setiap syarat harus ada jawab syaratnya. Seperti ini umpamanya gini. Ada kata-kata orang intakra tafham. Bila kamu membaca niscaya kamu paham. Harus ada kata-kata itu intakra. Bila kamu membaca, jawab syaratnya apa? Tafham. Kamu akan paham. Jadi ada kata-kata kamu akan paham, ada kata-kata itu merupakan jawab syarat. Intakroknya itu adalah syarat, tafham itu jawab dari syarat. Nah, di sini nggak kelihatan jawab syartinya. Kan wabadu fal ilmu bi aslid dini. Setelah wabadu langsung fal ilmu. Lalu mana jawaban syaratnya? Maka fal ilmu ini tidak boleh jadikan jawab syarat. Lalu apa jawaban syaratnya? Labudda min takdiril qaul. Diperkirakan jawaban syaratnya itu adalah masdar qaul. Masdar qaul itu fa'akulu. Maka aku berkata. Maka wa ba'du fa'akulu fal ilmu. Aslinya begitu. Wa ba'du. Dan setelah itu fa'akulu aku berkata. Fal ilmu maka mengetahui bi aslid ini dengan dasar agama. Jadi begitu, asalnya begitu. Ini dilihat dari sisi ilmu nahwunya. Tapi ternyata di sini tidak ada jawab syaratnya, nggak kelihatan, disembunyikan. Fa in kulta, kalau kamu mengatakan idza khudifal qaulu, kalau qaulnya masdar qaulnya disembunyikan, yang tadi fa'akulu tadi disembunyikan,
wajaba khudifal fa'u ma'ahu. Begitu juga fa'nya waba'dunya tadi, fa'amma tadi itu juga harus disembunyikan, nggak boleh dimunculkan. Kama nasso alaihi al-Ashmuni, seperti yang disampaikan oleh Imam al-Ashmuni. Lalu Imam Baijuri di dalam kitabnya ini menjelaskan, qultu, beliau sampaikan, aku sampaikan, al-mas'alatu khilafiyatun. Masalah fa yang ada syarat itu dimunculkan dan qaul sesudah itu tidak dimunculkan, atau fa itu diadakan dan qaul ditiadakan, itu adalah perbedaan pendapat. Li'anna hunaka qaulan yajuzu dzakaral fa'a ma'a khadfil qauli. Karena ada pendapat yang membolehkan menyebutkan fa amma ba'du atau wa ba'du amma ba'du. Maka fa di situ tetap diadakan, fal ilmu itu tetap diadakan. Kenapa kok diadakan? Itu menurut salah satu pendapat yang lain boleh, kama zakarahu as-Suyuti, seperti yang dijelaskan oleh Imam Suyuti fi Ham'il Hawami, di dalam sebuah kitabnya namanya Ham'ul Hawami, sarah dari Jam'ul Jawami. Wal fa'u waqi'atun fil jawab, sementara fa berada pada jawab amma, yaitu amma al-muqaddarah, yang diperkirakan itu amma. Au fi jawabil wawi an-naibati, atau berada pada wawu sebagai pengganti anha, pengganti dari kata-kata amma. Jadi ada pendapat seperti itu. Walaupun fa syaratnya itu ada, maka qaulnya itu boleh disembunyikan atau ditiadakan. Lalu apa yang disebut dengan ilmu itu? Sekarang masuk kepada al-ilmu ta'rifuhu. Wal ilmu, apa itu ilmu? Idraku syai'i bihaqiqatihi. Namanya ilmu itu adalah mengetahui sesuatu tentang hakikat sesuatu itu. Ilmu matematika di dalamnya mengetahui tentang seluk-beluk matematika. Ilmu fikih di dalamnya mengetahui seluk-beluk tentang ilmu fikih. Kama qala Raghib, ini yang seperti disampaikan oleh Syekh Raghib. Wa wa kaqauli Syekh Al-Islam, seperti yang diucapkan juga pendapatnya Syekhul Islam, idraku syai'i ala ma huwa bihi. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang ada pada sesuatu itu. Maka ilmu itu datangnya belakangan, bukan duluan, tapi datangnya belakangan. Ketika Rasulullah sholat, maka diperhatikan oleh sahabat, kemudian sahabat mengikutinya. Begitu sahabat mengikutinya, lalu sahabat menyampaikan bagaimana caranya Rasulullah sholat. Lalu muncullah ilmu fikih tentang bab sholat. Oh, kalau sholat itu ternyata takbiratul ihramnya itu adalah khutwal mangkibai. Takbiratul ihram itu adalah sejajar dengan bahu, kedua bahu sejajar. Lalu sejajar dengan kedua bahu itu seperti apa? Lalu dijelaskan lagi oleh ulama fikih, yang dimaksud dengan khutwal mangkibai, sejajar bahu, itu adalah cirinya ibu jari ini sejajar dengan telinga, ibu jarinya sejajar dengan telinga. Itu disampaikan seperti itu, bukan di depan dada. Oleh karena itu memang Rasulullah sampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Bukan Rasulullah sampaikan sallu kama usolli, tidak begitu Rasulullah sampaikan. Itu enaknya Rasulullah itu. Bukan sallu kama usolli, salatlah seperti aku salat. Kalau kita salat disuruh seperti Rasulullah salat, itu yakin banyak yang nggak tahu. Kenapa? Kalau persis kita mungkin tidak bisa. Tetapi kalau kama ra'aitumuni usolli, seperti kalian melihat aku salat, makanya banyak sahabat yang berbeda-beda ketika melihat Rasulullah sholat. Ada ketika itu Rasulullah sholat, ketika sujud
lututnya dulu ke lantai. Maka orang yang melihat Rasulullah sholat lututnya duluan ke lantai, maka ke lantailah dia. Seperti itu juga dilakukan, lutut dulu baru tangan. Ada Rasulullah SAW itu ketika sujud tangannya dulu baru lututnya. Lalu mana yang benar? Kedua-duanya benar, gak usah menyalahkan yang satu dengan yang lain karena masing-masing punya dasar. Lutut dulu boleh, tangan dulu boleh. Yang tidak boleh itu adalah yang ketika ia tidak melihat seperti itu Rasulullah melakukan. Contohnya, ketika bangun dari sujud itu Rasulullah itu tidak pernah mengepalkan tangannya. Udah sampai waktunya. Ketika sujud itu Rasulullah tidak pernah mengepalkan tangannya. Tetapi ada riwayat yang dipelencengkan itu begitu bangun dari sujud itu mengepalkan tangannya. Hadisnya apa? Kal'ajin, seperti ngadoni kue. Jadi kalau mau tegak seperti ngadoni kue. Lalu Imam Nawawi itu mengatakan, kalaupun ada berdiri Rasulullah itu dengan bertumpu pada tangannya, itu bukan kal'ajin tapi kal'ajis. Jadi dipelencengkan seperti itu. Jadi ada yang melencengkan kal'ajin, aslinya adalah kal'ajis tapi dipelencengkan kal'ajin. Jadi za itu kan mirip nun, jadi dinaikkan dikit jadi kayak nun, jadi kal'ajin. Jadi yang benar adalah tangannya itu tidak dikepalkan tapi tangannya itu kal'ajis seperti orang tua. Orang tua nggak ada yang seperti ini tegaknya. Dan Rasulullah itu ada duduk istirahat adalah pada saat usianya menginjak 60 tahun. Ketika Rasulullah usianya 60 tahun, baru Rasulullah itu ketika dia mau berdiri ada duduk istirahat dulu. Maka duduk istirahat menjadi sunnah walaupun kita belum usia 60 tahun. Aslinya adalah Rasulullah tidak duduk istirahat, tapi setelah Rasulullah umur 60 tahun udah mulai agak lemah badannya, maka duduk istirahat dan tegak bertumpu dengan kedua telapak tangannya. Bukan kal'ajin seperti orang ngadoni kue. Yang seperti itu dikatakan oleh Imam Nawawi la asla lahu, tidak punya dasar sama sekali. Jadi ketika kita melakukan ibadah minimal kita punya dasar. Kalau kita punya dasar, insya Allah iman kita menjadi kuat, tidak menjadi goyah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.